Yo, what's up guys, Arishedo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi masalah TPM yang menyebabkan this PC cannot run Windows 11. Nah, permasalahan yang sangat umum terjadi ketika kita menginstal Windows 11 pada komputer atau PC itu adalah yang paling sering terjadi saat ini adalah yaitu munculnya permasalahan TPM yang bertulisan this PC cannot run Windows 11. Itu yang permasalahan saat ini. Ya, kenapa? Karena memang Microsoft memberikan syarat minimum untuk menginstal Windows 11 itu komputer kita atau PC kita atau hardware kita itu sudah mendukung atau sudah support dengan yang namanya TPM, minimal TPM 2.0. Itu ya syaratnya. Baru bisa kita menginstal yang namanya Windows 11 terhadap hardware kita atau komputer kita. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kalau komputer kita itu tidak support dengan TPM? Apakah bisa menginstal Windows 11? Kalau teman-teman ikuti cara saya ini, pasti teman-teman bisa menginstalnya. Jadi ada dua kategori ya teman-teman, yaitu komputer yang sudah support dengan TPM dan komputer yang belum support TPM. Nah, jadi saya sudah melakukan uji coba terhadap dua komputer yang berbeda, yaitu satu yang tadi support TPM, yang kedua sama sekali tidak memiliki TPM. Nah, kedua komputer itu saya install yang namanya Windows 11 dan menemukan masalah this PC cannot run Windows 11. Nah, tetapi saya berhasil menginstal Windows 11 terhadap dua komputer yang berbeda tersebut. Nah, ya, makanya di video kali ini saya akan berbagi cara itu kepada teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat nanti ya. Bagaimana cara saya melakukan itu? Nah, saya punya 3 cara ampuh untuk mengatasi permasalahan this PC cannot run Windows 11. Yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman memiliki komputer yang sudah support ke TPM, lalu belum update driver, sebelum teman-teman melakukan install Windows 11, wajib teman-teman update dulu TPM teman-teman ke versi yang minimal 2.0. Oke ya. Cara update-nya teman-teman cukup mudah, yaitu teman-teman pergi ke device manager, lalu pada device manager teman-teman pergi ke security device dan teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan TPM 2.0 atau Trust Platform Module. Nah, kalau punya teman-teman masih versi yang 1, sekian, maka teman-teman harus dan wajib update ke minimal 2.0. Nah, caranya bagaimana? Ya, teman-teman bisa pilih di sini, klik kanan lalu pilih update driver. Teman-teman bisa cari secara otomatis atau teman-teman bisa cari di komputer teman-teman. Nah, biasa yang saya lakukan adalah menggunakan search automatically. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa juga pergi ke kalau misalnya belum punya TPM 2.0, teman-teman bisa juga pergi ke internet, ya bisa download di sini ya TPM ini ya, TPM 2.0 free ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini Microsoft, modul Microsoft udah langsung ada ini. Jadi teman-teman bisa download secara gratis di sini dan bisa diinstal. Nah, di sini ada supportnya. Di sini ada support kemana aja. Ya, XP ini udah support semua. Oke, teman-teman bisa download di sini. Oke, sampai di sini berarti sudah clear ya. Berarti TPM 2.0 kita sudah aktif. Oke.
Berarti kita sudah bisa melakukan install Windows 11-nya. Oke. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman bisa enable TPM pada BIOS. Ya, tentu teman-teman pasti sudah tahu setiap komputer atau PC itu memiliki BIOS yang berbeda-beda. Nah, ya, tapi saya bisa simulasikan, bisa kasih contohkan terhadap kasus yang saya hadapi saat ini, yaitu pada komputer saya yang memiliki vendor mainboard HP, laptop HP gitu. Ya, caranya kira-kira begini teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah BIOS daripada mainboard HP. Ya, mainboard HP. Jadi di sini kita pergi ke security. Nah, teman-teman, pada bagian security ini teman-teman kan ada administrator password, ada power on password, ada TPM device, ada TPM state. Nah, pada TPM state ini teman-teman buat di sini jadi enable ya, teman-teman. Ini buat jadi enable. Nih. Ini jadikan enable ya, ini. Posisinya harus enable seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah ya langsung F10. Nah, begitu ya. Kalau sudah teman-teman aktifkan itu permasalahan this PC cannot run Windows 11 itu tidak ada lagi. Otomatis teman-teman bisa menginstal Windows 11-nya. Oke, lalu cara yang ketiga ini yang saya lakukan sangat efektif sekali ya, dan bisa kita terapkan kepada komputer yang support terhadap fitur TPM ataupun komputer yang tidak support terhadap TPM. Nah, ini ya, cara yang ketiga ini sangat ampuh sekali teman-teman. Itu saya uji coba terhadap komputer saya yang lawas kemarin. Saya coba install ulang Windows 11 dan berhasil ya. Memang menemukan permasalahan this PC cannot run. Ya, memang saya menemukan itu, tapi saya atasi dengan cara seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Cukup melakukan copy file source installer Windows 10 ke installer Windows 11. Ya, tapi dengan catatan satu file yang tidak harus di-copy, yaitu filenya adalah install.esd. Nah, itu jangan di-copy, jangan ikut ke copy. Ya, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman punya installer Windows atau ISO Windows 10 dan punya ISO Windows 11. Ya, saya contohkan di sini. Yang saya lakukan kemarin maksudnya. Langsung saja ya. Di sini saya punya installer Windows 10. Oke, ini saya punya. Ya, saya contohkan aja. Ini saya punya installer Windows 10. Lalu di sini saya punya yang namanya ini ya. Di sini saya punya Windows 11. Nah, oke. Lalu saya sama-sama kita buka dulu Windows-nya ini, Windows installer Windows 11 ini, kemudian installer Windows 10 ini. Oke. Windows 11 dan Windows 10 ya, teman-teman. Yang kita copy itu file daripada source Windows 11. Nih. File source pada file source Windows 10 ini. Ya, ini source-nya ya, file source-nya, lalu klik kanan semua. Coba Ctrl A semua, lalu kita cari file install esd. Oke. Nah, ini teman-teman ada install esd. Teman-teman diselect saja. Cara diselectnya ya tekan kontrol lalu klik sepertinya. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah Ctrl C. Oke. Oke, lalu kita ke Windows 11 ini, installer Windows 11 ini, kepada bagian source ini, lalu kita pastekan saja ini di sini.
Oke, dia akan seperti ini. Pada source ya teman-teman, pada source. Nah, ada muncul tulisan seperti ini, replace this file in destination. Ya, teman-teman bisa pilih aja replace. Klik saja. Nggak masalah. Nah, sudah. Oke, kalau sudah begini, udah jadi Windows 11 ini seperti ini, sudah tercopy, maka teman-teman ini wajib teman-teman ubah ke yang namanya ISO. Ya, jadi kan dia file ISO kayak seperti ini teman-teman. ISO yang tahu ya, pasti teman-teman sudah paham lah file ISO ya. Yang seperti ini. Ini jadi ISO ini. Ini adalah file ISO-nya, gitu kan? Oke, kalau sudah jadi ISO, file ISO Windows 11 ini, maka bisa kita lakukan penginstal ulangan terhadap yang namanya komputer atau PC kita. Nah, bonus ya, yang keempat, caranya itu kalau misalnya teman-teman tidak mau menginstal ulang langsung, ya teman-teman bisa langsung update juga di sini langsung bisa. Ya, ini yang saya lakukan kemarin, yaitu saya langsung update saja dari sini. Setelah saya copy paste itu, saya tinggal klik update seperti ini. Teman-teman, akan muncul seperti ini dia. Oke, teman-teman bisa teruskan saja. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, kita lihat dulu hasil daripada saya install ulang yang namanya Windows 11 terhadap komputer yang tidak support TPM. Kira-kira ini hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil daripada install ulang Windows 11 ke komputer yang tidak support yang namanya TPM alias komputer lawas. Dan saya berhasil menginstalkan Windows 11 itu. Nah, ya, tapi tidak ada TPM-nya. Ya, teman-teman bisa lihat sini ya. Kita putar dulu ini. Kalau kita lihat di apa ini? Nih. Nah, teman-teman, di sini ada, kalau kita bisa buka di device manager, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada yang namanya device security-nya. Ya, itu artinya komputer atau PC yang saya gunakan itu tidak support yang namanya TPM. Tapi berhasil saya install Windows 11. Bagus, korang memang boleh diharap. Ya, kita lihat dulu di run ya. Kita lihat dulu kita ketik TPM MSC. Nah, sini bisa teman-teman bisa lihat di sini. Tidak ada sama sekali yang namanya TPM-nya tidak support. Ini BIOS saya, ini komputer saya itu tidak support yang namanya TPM. Tapi bisa saya install, lagi-lagi bisa saya install yang namanya Windows 11. Ya, begitu teman-teman ya. Sama sekali, nah ini. Teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat dari spesifikasi daripada komputer saya ini, yang saya install yang namanya Windows 11 ini, teman-teman, boleh kita lihat dulu ya di menu run. Kita ketik di sini menu run ya. Tunggu sebentar. Kita ketik di menu run ini yang namanya MS Info 32. Coba kita lihat spesifikasi komputer saya ini yang saya install ini. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat OS yang saya gunakan inilah Windows 11 Pro saya install. Bisa saya installkan. Untuk base-nya ya, base prosesornya ya untuk prosesor Intel ya, Intel Core 2 Duo. Nah, ini komputer tahun 2008 dulu ini ya, untuk bermain game saya ingat sekali ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini Microsoft Windows 11 Pro saya install.
untuk versinya ini. Kemudian untuk mainboardnya ini yaitu Gigabyte ya. Dan prosesornya saya gunakan ini Intel Core Duo yang 3 GHz gitu ya, 300 GHz ya. Kemudian untuk BIOS, versi BIOSnya teman-teman bisa lihat F5, lalu versi BIOS 2,4. Kemudian model BIOSnya itu Legacy ya, bukan UEFI. Nah kemudian jadi ini adalah produk atau namanya nomor seri mainboard saya. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman sudah tahu ya bagaimana mengatasi permasalahan this PC cannot run Windows 11. Jadi, sebagai kesimpulan saya kasih tahu terhadap teman-teman, yang lebih efektif itu adalah cara yang ketiga tadi. Itu bisa digunakan terhadap komputer yang support TPM ataupun komputer yang tidak support TPM. Itu. Terbaik. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, jika ada masukan juga silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.